Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama itu adalah tema kamu King of Pentacles gitu. Ini kayak aku melihat beberapa skenario ya. King of Pentacles itu kan energi yang abundant, berlimpah, stabil, orang yang reliable. Jadi kayak aku melihat ini perjalanan kamu untuk sampai di titik stabilitas, abundant, keberlimpahan kamu, dan kamu melihat hasilnya, atau ini kayak perjalanan kamu jadi sosok yang lebih reliable, bisa diandalkan, sosok yang bisa dipegang. Mungkin di waktu lampau ya karena kamu api gitu ya, mungkin di waktu lampau kamu kayak impulsif, spontan, nggak kontrol emosi. Nah, tapi sekarang kamu jadi sosok yang lebih stabil gitu dalam hal-hal yang berhubungan tadi mungkin dengan impuls dan emosi. Lalu ini juga sebuah apa ya, untuk sebagian dari kamu tuh kayak keluar dari zona nyaman, mungkin banting setir ya dalam hal karir gitu, dalam pilihan bidang pekerjaan yang kamu lakukan, kayak kamu terpanggil untuk melakukan sesuatu dan itu seperti menggoncang zona nyaman kamu atau bikin kamu takut gitu. Tapi tapi ini sebuah panggilan untuk kamu kayak lari gitu, lari ke situ justru. Kalau kamu takut, samperin rasa takutnya. Dan kamu lihat sendiri bahwa ketakutan kamu itu tidak terbukti gitu. Rasa khawatir kita kayak 90% nggak kejadian sih sebenarnya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Nah, kita lihat dulu nih oracle-nya. Yang pertama itu adalah never ending story. Itu kayak gini ya, never ending story itu cerita-cerita yang kita katakan kepada diri kita seringkali itu kritikal gitu, self criticism. Jadi misalnya kita kan kalau di waktu lampau tuh mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin kita melakukan hal-hal yang menurut kita, "Ih, bodoh banget sih waktu itu kenapa begitu." Tapi itu kan harusnya jadi pembelajaran untuk kedepannya kita jadi orang yang lebih baik, itu bukan untuk kita jadi semacam kejam sama diri kita, kritikal sama diri kita, mengatakan cerita-cerita sebenarnya itu kayak akarnya dari rasa takut gitu, untuk mungkin kayak kita part di dalam diri kita berusaha memprotek diri kita untuk gak kecewa lagi, bisa jadi juga. Tapi hal kayak gitu bukannya membangun atau membantu kita untuk berprogres lebih jauh gitu. Jadi kayak ini sebuah reminder buat kamu untuk lebih aware gitu dengan hal-hal yang kamu katakan kepada diri kamu gitu. Apakah itu sebuah kritik yang membangun atau cuman kejam aja gitu sama diri kamu. Ya, ini sebuah reminder hal yang kamu perlu perhatikan di bulan ini. Nah, oracle berikutnya adalah go to the distance. Kamu itu, kartu ini tuh berbicara kalau kamu sudah punya semua hal yang kamu butuhkan gitu. Kapasitas. Tadi kan progres kamu untuk jadi sosok yang abundant, reliable, sosok yang lebih apa ya, lebih stabil gitu. Kamu udah punya itu semua, skill juga udah ada dalam hal praktikal yang berhubungan dengan kompetensi tertentu atau bidang pekerjaan tertentu. Terus um, kadang dengan go to the distance itu ada hal-hal yang butuh waktu gitu untuk kamu melihat hasilnya. Misalnya apapun yang kamu tabur di waktu lampau, kartu ini sebuah reminder sabar gitu. Ya, yang berikutnya adalah go to the edge. Kayak ini take a leap of faith gitu. Lompatan iman, percaya. Kayak ibaratnya if you fall, universe will catch you gitu. Jadi kalau kamu jatuh, universe yang akan nadah kamu di bawah. Mungkin ada hal yang kamu ingin lakukan tadi ya, balik lagi ke pesan yang di awal, ada hal yang ingin kamu lakukan. Mungkin sebagian banting setir alih profesi atau hal lain deh yang kamu lakukan. Tapi kayak mungkin kamu takut kecewa lagi, terluka lagi, atau kayak kamu overthinking. Balik lagi, kamu sebenarnya orang yang spontan gitu. In general gitu, itu sesuatu yang natural buat kamu, spontan, impulsif, kadang mulai aja dulu, tapi ada hal-hal yang bisa gitu ya, di waktu tertentu di periode hidup kita yang bukan mencuri sih, kayak memadamkan api itu. Jadi mungkin kamu kehilangan spontanitas kamu, kehilangan api kamu, dan ini sebuah reminder untuk kamu bangkit lagi gitu, coba lagi, mulai lagi, dan percaya gitu. Karena ini sebuah pengingat ya, kayak kalau ada hal yang ingin kamu lakukan, ayo lakukan gitu, coba gitu. Kalau kamu mau banting setir alih profesi, ini berbicara kayak stepping into the unknown. Unknown itu zona yang nggak familiar buat kita, tapi di situ kita bisa melihat hal-hal yang juga kita nggak pernah lihat sebelumnya, keajaiban. Orang-orang baru, situasi baru, peluang baru, pintu-pintu baru, atau jalan baru yang kita akan temuin, yang kita bahkan nggak pernah temuin sebelumnya. Jadi kayak posibilitas tanpa batas. Vibe-nya tuh kayak the full gitu ya. Lalu kita balik lagi nih ke King of Pentacles ya. Tuh kan ini signifikan sih buat kamu yang sebagian kayak mencoba profesi baru, bisnis baru, atau bahkan 180 derajat gitu alih profesi. Karena konfirmasinya King of Pentacles itu Three of Pentacles ini berhubungan banget dengan pekerjaan gitu. Sesuatu yang solid, sesuatu yang stabil di dunia realita kita. Juga gini,
entah kenapa aku terpikir kayak kamu belajar juga percaya gitu, percaya lagi sama orang lain, apapun konteksnya ya. Di sini sih aku nggak melihat sama sekali ada vibe-vibe tentang hubungan romantis, tapi mungkin membuka hati untuk minta tolong, untuk berbicara apa yang kamu butuhkan dengan pekerjaan, dengan pertemanan. Mungkin teman kamu nggak tahu kalau kamu nggak pernah ngomong gitu sama mereka. Karena kamu, apa ya, sosok yang in general energi kamu tuh individualis gitu. Wah, gue bisa sendiri, gue strong, gue independen. Tapi ini juga sebuah reminder kayak kamu belajar gitu, kayak membuka hati, membuka diri itu kadang menakutkan gitu, ada resiko untuk terluka, ada resiko untuk kecewa, tapi kan ada resiko juga untuk kamu dapat apa yang kamu mau kan, kayak gitu sih. Nah, blessing-nya adalah energi Four of Wands dan Page of Wands, ini kabar yang excited excited sih, vibe-nya tuh fresh banget dengan Page of Wands kayak masukin sebuah zona yang baru, dan oracle kamu yang satu lagi ini kan energi Pluto ya, kata kuncinya rebirth, terlahir kembali itu. Jadi kayak tadi, kayak aku melihat ada proses metamorfosis kamu untuk, apa ya, kayak ibaratnya kamu punya api sempat padam, terus ini proses kamu menyalakan lagi api itu di dalam diri kamu. Itu yang pertama. Terus dengan Four of Wands itu kayak sebuah, aku selalu bilang ya, Four of Wands itu kayak sebuah gerbang gitu, chapter hidup yang baru. Di situ juga ada energi perayaan, energi stabilitas, juga, mmm, apa ya, kayak, hubungan romantis yang baru itu walaupun yang lain nggak ada. Four of Wands juga bisa jadi sebuah komitmen yang baru dengan hubungan romantis yang baru, dan ini hubungan yang potensial. Nah, yang jadi tantangan nih dia nih energi kamu keluar. Emperor itu kan energinya Aries ya, mmm dikonfirmasi sama Wheel of Fortune gitu. Wheel of Fortune itu sebuah hal yang tidak terduga dan di posisi tantangan. Dengan Emperor, Emperor itu kan harusnya orang yang tahu maunya apa gitu. Dengan dia laser fokus gitu dengan hal yang dia mau tuju, cuman dengan ada ketidakterdugaan, kadang itu bisa jadi apa ya, bikin kita mundur, bikin kita nggak usah deh, lebih baik di zona nyaman aja. Di situ nakutin gitu ketika kita nggak tahu di depan itu ada apa. Nah, ini Emperor sama Wheel of Fortune jadi tantangan tuh bisa kayak gitu. Ya, kayak kehilangan semangat, kehilangan apa sih, arah gitu. Kayak terombang-ambing. Aku nggak tahu ini energi kamu atau ada orang yang seperti itu, kayak nggak jelas gitu, kayak nggak jelas, nggak punya arah, nggak jelas maunya apa, nggak jelas, kayak nggak jelas pun nggak diomongin. Ini ketika Emperor jadi tantangan gitu, atau bisa jadi juga karena Wheel of Fortune di situ, fleksibilitas itu dibutuhkan gitu. Jadi bisa jadi tantangan kamu tuh kayak kamu ini sebuah reminder untuk kamu fleksibel, atau mungkin kamu terhubung sama orang-orang yang kaku banget, yang gak adaptif, maunya cara untuk melakukan satu hal tuh cuma satu aja, padahal kan ada banyak cara untuk melakukan sesuatu hal, oke. Nah, ini yang mengkonfirmasi oracle yang tadi tuh, eee, judgment di sini kayak terlahir kembali, kayak mata kamu terbuka untuk sebuah hal yang kamu mungkin nggak lihat sebelumnya. Terlahir kembali kayak tadi ya, mungkin api kamu sempat padam, ini cara semesta untuk balikin lagi api kamu, kamu on fire lagi, kamu spontan lagi, kayak kamu melihat dunia dengan api yang baru ya. Dan dengan Seven of Cups di situ, itu kan energi pilihan, energi sesuatu yang dreamy, imajinasi. Tapi tuh aku entah kenapa dapat vibe itu lebih kepada, mmm, gini, kamu nggak tahu di depan itu ada apa. Jadinya itu yang membuat kamu, apa ya, ragu gitu untuk melangkah. Tapi balik lagi ya, zona unknown itu kita nggak familiar, tapi zona unknown itu juga ada hal-hal yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Ya, apapun konteksnya, dan potensinya juga tanpa batas. Oke. Terus udahlah, ini kartu yang terakhir ini cuman mengkonfirmasi apa yang aku bilang gitu, kayak ada satu pintu yang ketutup, chapter hidup kamu yang lama. Karena ini Six of Swords dikonfirmasi sama the word completion. Tadi juga Four of Wands aku bilang itu kayak sebuah gerbang gitu yang kebuka buat kamu. Tinggal gimana balik lagi semuanya ke kamu gitu ya. Untuk semua pengalaman di waktu lampau yang mungkin sempat memadamkan api kamu, terus tadi kan karena ada cerita yang kamu ulang-ulang gitu. Sebuah cerita mungkin penyesalan, kayak ibaratnya di waktu lampau aja lu salah gitu, lu melakukan kesalahan ini, melakukan kesalahan itu, lu begini, lu begitu, emang lu bisa ke depannya? Atau nanti lu kecewa lagi, nanti lu terluka lagi, waktu itu begini, waktu itu begitu. Nah, ini balik lagi tadi cerita yang kamu katakan kepada diri kamu, kalau kamu kayak ibaratnya mengulang-ulang cerita yang sama, ya kamu juga akan mendapatkan output yang sama gitu. Ini sebuah reminder untuk kamu open gitu, untuk sebuah cerita yang baru, untuk dialog yang baru di dalam kepala kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.